Master firasat Wirang Birawa belakangan ini kerap membuat netizen penasaran lantaran pernyataannya yang mengungkapkan jika dirinya sering terngiang tentang permasalahan yang akan terjadi pada seorang publik figur wanita yang berinisial R yang akan menjadi korban perselingkuhan oleh suaminya. Firasat ini tentu mengingatkan kembali tentang apa yang pernah diungkapkan firasat Wirang beberapa tahun lalu mengenai perselingkuhan kepada Oki Agustina yang akhirnya menjadi kenyataan. Lantas, seperti apa terawangan Wirang kali ini tentang sebuah pengkhianatan yang diramal akan dialami oleh sosok artis wanita berinisial R dalam waktu dekat ini? Ya, di dunia selebriti di 2024 tuh tadi saya sudah mengatakan juga ada artis yang memiliki suara yang sangat merdu dan mereka akhirnya sampai ke jenjang pernikahan, dan ini banyak sekali orang yang menunggu ini dan mengidolakan mereka. Namun di sisi lain ada juga artis lelaki tapi kecewe-cewean, ya, itu terjerat kasus narkoba. Dan ada juga perselingkuhan, ini yang paling saya menarik menurut saya. Saya lihat berulang-ulang, firasat ini begitu muncul, kuat sekali visionnya di pikiran saya. Bahkan saya sampai tidak enak tidur karena firasat ini terus muncul. Ini tentang perselingkuhan seorang selebriti terkenal, ya. Dan ini adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Artis ini, seorang wanita ini menjadi korban dan tersiksa batinnya, dan dia terus-terusan menyembunyikan perasaan ini. Dia terlihat baik-baik saja, tapi padahal aslinya tidak. Dia hanya menebarkan senyuman-senyuman palsu demi menutupi kegelisahan yang ada dalam dirinya. Tapi dia melampiaskan itu dengan kegiatan sehari-harinya. Artis ini sangat cantik, cerdas dan juga dermawan. Tapi pada akhirnya kisah cinta mereka ini ada kabar kurang baik dan tidak sedap, ya, di hadapan para netizen Indonesia, dan terblow up, terbongkarnya sebuah rumah cinta mereka yang hancur karena pengkhianatan. Suaminya berselingkuh dan istrinya mendapatkan bukti, dan ini luar biasa dan membuat heboh seluruh netizen di Indonesia. Di namanya itu ada huruf R dan huruf I depan dan belakangnya, itu ada huruf R dan I. Tapi saya ini sangat gak bisa saya sebutkan. Sebenarnya saya tahu ini orangnya siapa, karena jelas sekali visionnya muncul di kepala saya. Jadi firasat saya, hubungan ini benar-benar bisa di ujung tanduk dan berpotensi adanya kehancuran yang luar biasa. Tapi harapan saya, dan masih ada sedikit harapan yang saya lihat, mereka tidak sampai ke jenjang perceraian, tidak sampai ke meja hijau. Seorang wanita ini betul-betul menutupi rasa sakit batinnya yang tersiksa, sehingga dia melampiaskannya dengan dia banyak berbagi. Itu cluenya. Ya, si seorang pria ini sudah lama berselingkuh dan akhirnya bangkainya tercium juga. Tapi firasat saya sih, seorang wanita ini masih tetap tegar. Sang istrinya masih tetap sabar dan berlapang dada. Tapi kalau ini tidak ditangani dengan serius dan dia tidak konseling pada orang yang ahli dalam psikologi, dia bisa depresi berat dan memungkinkan dia sangat nekat untuk bunuh diri. Ya, orang yang biasa-biasa saja yang sebenarnya juga tidak lebih baik dari istrinya. Ya, sepertinya sang suami juga melakukan kekhilapan yang menurut saya memang ini adalah awal dari sebuah kehancuran dalam hubungan ketika membuka komunikasi dengan orang lain. Tapi hubungan ini masih bisa diselamatkan. Mengenal lebih dekat lagi tentang sosok seorang Wirang Birawa yang dikenal sebagai Master Firasat, ternyata Wirang adalah sosok yang religius dan suami yang begitu perhatian dengan istri dan keluarganya.
Dalam sebuah kesempatan, tim cumi-cumi.com berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Wirang dan istri saat melakukan syukuran atas rasa syukurnya karena kehamilan anak pertama mereka yang saat ini sedang berada di dalam kandungan. Saya ingin mengucapkan sebelumnya banyak-banyak terima kasih kepada Pak Wira, kepada Pak Uni dan seluruh tim yang hari ini bisa berkenan hadir, dan alhamdulillahnya kedatangan beliau disambut baik oleh Allah SWT dengan kedatangan turun hujan pada sore hari ini. Mudah-mudahan turun hujannya sore hari ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berkumpul di sini dan akhirnya saya bisa berkunjung bertemu dengan adik-adik semua soleh dan soleha. Semoga dalam setiap waktu kita bisa sering bertemu. Karena sudah menginterpretasi kepada Allah dan tak akan alam adalah kita beristighfar dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawali dengan mengucapkan Yang udah guys ya, kita mau bawa dulu. Sebenarnya ini bentuk rasa syukur saya dan istri saya karena istri saya sedang hamil anak pertama. Sebelum ini juga kemarin saya berangkat umroh juga. Itu juga bentuk rasa syukur saya kepada Allah bahwa apa yang telah kami dapatkan ini rezeki yang luar biasa. Jadi saya rasa ya memang sepatutnya dengan cara ini saya dengan istri berbagi dan untuk memanjatkan syukur saya. Itu aja sih. Ya sebenarnya ada beberapa kegiatan juga kita lakukan tapi memang kita kan nggak pernah share ya. Tapi kalau untuk di panti ini saya tadi melaksanakan doa bersama, terus makan bersama, terus juga kita sholat asar berjamaah bersama. Jadi kalau ditanya kenapa harus panti, ya memang ini adalah tempat yang menurut saya tepat untuk kita menyalurkan bantuan untuk mereka yang membutuhkan. Berbagi itu sangat penting sekali ya, karena bagaimanapun apa yang kita dapatkan, apa yang kita punya itu ada hak orang lain. Jadi menurut saya ya berbagi ini bagi saya adalah suatu kewajiban. Kalau saya masih diberikan umur panjang, saya akan menuliskan buku-buku yang lainnya untuk menumbuhkan buah kesadaran bahwa ada banyak motivasi dan solusi di dalam buku tersebut. Maka itu saya buat buku kedua ini judulnya Terjawab, karena memang menjawab semua pertanyaan dalam hidup. Jadi di tengah masalah yang ada di kehidupan yang nyata ini, problematika yang begitu pelik, saya menghadirkan sebuah pemikiran baru untuk demi membangun kesadaran baru bahwa tidak semuanya permasalahan itu tidak bisa terselesaikan.